Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari yang lalu ya saudaraku semua, Guru Gembul dan pihak Robitoh Alawiyah melakukan diskusi. Buat Guru Gembul, secara pribadi kami ucapkan terima kasih yang banyak ya, karena sudah mewakili perasaan kami selama ini, sudah menyuarakan apa yang ingin kami suarakan. Baiklah, tanpa panjang lebar, langsung saja kita simak ya saudaraku semua, apa yang Guru Gembul sampaikan di diskusi tersebut. Sebelum tahun 2000-an, habaib di Indonesia itu sudah ada. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah ada, dan profesi mereka sangat bervariasi, status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri, Indonesia punya yang levelnya habaib, dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser, kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu. Tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib. Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media. Polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik. Tapi kami tidak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya, tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, karena data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, kekuatan ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media masa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini, kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini Bapak ya, kenapa yang datang ke diskusi ini cuma saya? Dan saya katakan, lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini. Kenapa? Saya mohon maaf, dalam konteks ini pihak Robitoh Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya? Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan.
Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin, karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi, dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbahkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan, begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengancam syariat Islam. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi, kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain, ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Tapi masalah yang paling utamanya itu adalah, ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Iman. Ya, ada yang akan mempedulikan pada tesis semacam itu karena masyarakat kita hanya 0,001 saja yang biasa membaca, dan jumlahnya menjadi semakin sedikit ketika yang bahan bacaannya itu adalah terkait dengan polemik nasab. Itu sedikit sekali. Yang Kiai Iman jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik, dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan atau orang-orang Islam, bukan. Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis. Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf, dari orang-orang habaib. Lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka, dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Kemudian lihat misalkan kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat atau yang lebih plural, mereka sakit hati melihat itu. Karena apa? Karena betapa feodalisme di antara kaum muslim masih terjadi. Ada orang yang diciumi kakinya. Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental, kadang-kadang kelompok Salafi yang kita sebut sebagai Wahabi misalkan, mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis, sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kalau itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja, kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu, ya tapi nggak bisa kami lihat dengan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Iman, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu tadi ya, debat antara guru Gembul dengan pihak Robito Alawiyah. Apa yang disampaikan oleh guru Gembul itu memang fakta ya saudaraku semua, realita yang ada di lapangan.
ada dua hal ya yang kami garis bawahi di video Guru Gembul tersebut, apa yang beliau sampaikan, yaitu pertama, penyebab utama polemik nasab. Terus yang kedua yaitu fakta atau realitas perilaku oknum-oknum Habib ya yang ada di Indonesia. Sangat jelas tadi apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, bahwa penyebab utama yaitu polemik nasab ini sebetulnya bukan tesis Kiai Haji Imaduddin ya saudaraku semua, tapi sebelum tesis itu keluar sudah ada polemik yang sebelum-sebelumnya. Seperti kita tahu sendiri apa yang dikatakan oleh Habib Bahar, Habib Rizik, dan yang lainnya, dan itu sangat melukai perasaan pribumi ya. Tentunya Habib Bahar, tentunya kita semua masih ingat apa yang dikatakan oleh Habib Bahar juga, yaitu kalau bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Apa Habib Bahar tidak merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat ya pada waktu itu? Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat di pedesaan mereka mengenal, mempelajari agama Islam bukan dari para habib, tapi daripada para kiai yang ada di desa-desa. Apa dia tidak membayangkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kalau kiainya itu dihina ya dengan sedemikian rupa? Bahkan ada yang dicaci, dianjing-anjingkan, dibabi-babikan. Itu kan sudah sangat keterlaluan. Terus belum lagi dia juga mengatakan kalau keturunan Wali Songo tidak ada, padahal keturunannya banyak sekali ya, banyak keturunannya ya, yang apa namanya ya, bagaimana itu tidak membuat para masyarakat atau warga marah, sedangkan para kiai ya bagi santri itu sudah merupakan orang tua sendiri. Bagaimana perasaan Anda kalau orang tua Anda dihina dengan sedemikian rupa? Pastinya akan marah ya. Dan hal itu sudah dirasakan lama di benak para masyarakat semua. Terus dengan keluarnya tesis Kiai Haji Imaduddin itu maksudnya membuka ya apa yang dulu para masyarakat ini tidak berani mengkritik karena kualat, karena Habib pada waktu itu mendoktrin adalah cucu Nabi. Para masyarakat nantinya takut akan cucu Nabi, kan pemikirannya begitu ya. Tapi dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin, masyarakat bebas untuk mengkritik karena yakin bahwa Mbak Alawi ini bukan lagi cucu Nabi. Itulah sebetulnya ya penyebab utama polemik nasab. Dan kami sangat setuju dengan Guru Gembul ya, karena kami juga pernah menyampaikan di dalam video kami yang sebelumnya yang menegaskan bahwa polemik ini terjadi sebelum keluarnya tesis Kiai Haji Imaduddin. Dan masalah-masalah mengenai Habib Alawi ini juga banyak terjadi sebelum tesis Kiai Haji Imaduddin. Terus dengan perilaku para Habib tersebut, malah seolah-olah Robito Alawiyah ya tidak mengambil sikap apa-apa, malah seolah-olah melindungi, mendukung sikap mereka.
dan ini menambah ya sakit hati yang ada di para masyarakat. Seharusnya dulu kalau pihak Robito Alawiyah ya mengklarifikasi apa yang dilakukan oleh para Habib ini, seperti Habib Bahar, Habib Rizik, dan bahkan Habib Novel Alaidrus juga sudah sangat keterlaluan dengan menyamakan seorang yang tidak mengakui Habib adalah cucu Nabi itu adalah iblis. Dan ini juga tidak ditanggapi ya, diklarifikasi oleh Robito Alawiyah. Sebetulnya kalau Robito Alawiyah dengan cepat menindak Habib-Habib ini ya, masalahnya mungkin tidak akan sebesar ini. Hanya dengan kata maaf lah misalkan dari pihak Robito Alawiyah, itu mungkin akan selesai, tidak sampai berlarut-larut seperti ini. Kalau misalkan tidak selesai pun mungkin tesis Kiai Haji Madurinya itu mungkin akan dibahas oleh para pihak yang berkompeten, misalnya para ilmuwan dan para ahli nasab. Dan atas sikap Robito Alawiyah tersebut yang dengan membiarkan para habibnya berperilaku sedemikian rupa itu menimbulkan tanya-tanya ya, apa benar perilaku Nabi seperti yang para habib itu contohkan? Sedangkan dalam riwayat, dalam hadis menceritakan bahwa Nabi itu seorang yang penuh kasih sayang ya, intinya ya, tidak seperti apa yang Habib tunjukkan ya, image-kan selama ini. Terus ada juga perkembangan mengenai ini ya, berita beberapa hari yang lalu bahwa ada beberapa santri yang dimurtadkan itu. Ya mungkin penyebabnya salah satunya masalah yang sedemikian ini, bahwa ulama dari Habib tidak mencontohkan perilaku yang baik ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka murtad, merasa muak dengan para Habib-Habib Alawi ini juga. Terus masalah tersebut juga menimbulkan spekulasi ya, bahwa terjadi jual beli sertifikat seorang Habib di pihak Robito Alawiyah ya, dan itu bergulir di masyarakat. Tentunya masyarakat juga semakin yakin kalau Mbak Alawi ini bukan cucu atau zuriyah Nabi, karena kelakuannya beda jauh dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi didukung dengan data ilmiah terbaru, yaitu kajian tes DNA, di mana kajian tes DNA ini sudah Dr. Sugeng ya, Sugiarto memastikan kalau para Ba'alawi ini haplogrup G, dengan kata lain kakeknya adalah ras Yahudi ya. Dan beliau juga menegaskan kalau DNA itu tidak berubah selama ribuan tahun dari garis laki-laki yang selama ini diklaim oleh para Habib Ba'alawi. Dan pada kesempatan kali ini kami juga akan menanggapi ya pernyataan Habib Rizik yang menyatakan kalau haplogrup J1 itu maksudnya tidak menjamin keturunan Nabi. Ia memang J1 itu bukan menjamin seseorang itu keturunan Nabi atau bukan ya, tapi setidaknya J1 itu ada kemungkinan keturunan Nabi, karena kita tahu juga bahwa pamannya Nabi Abu
saja hal ya, yaitu haplogrupnya juga C1. Lalu buat Habib Rizik, kalau haplogrup G itu malah bukan cucu Nabi ya, mustahil maksudnya itu, karena kakeknya saja beda haplogrup, karena mereka mengklaim garis keturunan laki-laki atau dari kakek. Sedangkan seperti yang ditegaskan oleh Dr. Sugeng dan pakar-pakar DNA lainnya bahwa haplogrup YDNA atau dari jalur laki-laki yang tidak berubah selama ribuan tahun. Kami juga akan menanggapi ini ya saudaraku, komentar dari netizen yang bernama Royhana Fadil. Jangan terlalu menuhankan akal, kita juga dibekali kolbu untuk memfilter kebenaran. Coba lagi dipikir, Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad. Apakah ia keturunan dan keluarga Nabi terputus? Coba dipikir lagi, logika itu rendah. Intelektualitas itu terbatas, itu sebenarnya antum kurang sholawat saja jadi mudah membenci. Itu dari Rohayna Fadil. Kami tidak membenci ya para Habib ini, tapi yang kami benci itu perilakunya, doktrinnya. Dan saya juga yakin bahwa saudara Rohayna Fadil ini tidak menyimak perkembangan nasab dari awal. Memahami tesis Kiai Haji Imad saja tidak paham ya dia ini, Nur Fadil ini. Yang dimaksudkan tesis Kiai Haji Imaduddin itu tidak membatalkan seluruh nasab, tapi yang dipermasalahkan cuma klan Ba'alawi, yaitu yang dimana Ubaidillah ini terjadi kekosongan ya, kekosongan periwayatan selama 550 tahun, itu yang dipermasalahkan. Jadi Kiai Haji Imaduddin tidak menafikan adanya keturunan Nabi di seluruh dunia. Dan tadi saudara Nur Fadil ini menyinggung Imam Mahdi. Ya memang Imam Mahdi itu ada ya, dan Kiai Imad juga tidak menafikan itu. Kami rasa komentar dari Rohayna Fadil ini tidak nyambung ya saudaraku semua. Terus yang dipermasalahkan oleh Kiai Haji Imaduddin juga keturunan Nabi yang di Indonesia itu belum terbukti secara ilmiah, itu saja. Sekarang kan sudah dilakukan tes DNA dan hasilnya ada yang haplogrup C1, jadi kemungkinan besar bahwa banyak ya dzurriyyah Nabi yang berada di Indonesia khususnya, yaitu dari Wali Songo, dari jalur Husaini. Itu tanggapan kami buat saudara Nur Fadil ya. Kami yakin dia ini tidak menyimak atau tidak memahami polemik nasab yang bergulir ini dari awal. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami terima kasih untuk segala saran dan kritikannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.